Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan review sebuah figur, yaitu figur Ultraman Decker dari ZD Toys. Untuk link produk bisa kalian cek di deskripsi atau klik gambar produk di video aja. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari boxnya dulu. Untuk tampilan boxnya cukup simple, nggak terlalu rame. Ukuran boxnya juga cukup besar. Di bagian depan box ada gambar dari figurnya, terus ada namanya nih, yaitu Ultraman Decker Flash Type. Di samping kanan kiri cuma ada nama dari merek mainannya. Terus ini tampilan belakangnya, terdapat beberapa foto produknya nih guys. Ada gambar figur secara utuhnya, terus ada figur dengan posenya, dan ada gambar semua isi dari boxnya guys. Di bawahnya juga ada stiker lisensi dari Suburaya. Boxnya udah kita bahas, sekarang kita robek plastiknya. Untuk membuka box ini ternyata cukup unik guys. Di bagian sini ada magnet, dimana cara membuka boxnya kayak buku. Sekarang langsung aja kita buka. Nah ini dia guys, penampakan dari isinya. Pada blister pertama ada figur dari Ultraman-nya, sama ada magnet buat nyalain lampunya. Iya, bener banget guys. Mainan ini punya gimmick, yaitu mata dan dada Ultraman-nya bisa dinyalain. Untuk di blister kedua, kita dapat banyak aksesoris nih. Mulai dari 5 pasang tangan, senjata, efek serangan, penyangga efek, sampai ada henshin itemnya loh. Dan terakhir, di blister ketiga, terdapat stand base dan juga baterai cadangan untuk lampu Ultraman-nya guys. Oke, boxnya udah kosong. Sekarang tinggal kita review satu-satu. Tapi sebelum itu, oke guys, ini dia figur Ultraman Decker dari ZD Toys. Dan ini adalah figur pertama saya yang full detail. Saya baru tahu loh kalau figur ini bahan dasarnya karet. Sekarang kita bahas figurnya yuk. Mulai dari kepalanya dulu. Untuk bentuk kepalanya bener-bener rapi. Untuk matanya dibikin bening biar bisa nyala nanti. Ditambah ada corak galaksinya. Udah gitu rapi loh, nggak belepotan. Untuk bagian tubuhnya oke lah ya. Corak cat dan detailnya rapi, terutama di bagian corak galaksinya tuh. Keren banget ya. Walaupun Ultraman Decker ini punya corak dada yang gak simetris. Untuk tangan kanannya nggak banyak corak, cuma warna merah dan silver. Tapi di tangan kirinya ada corak armornya guys. Untuk bagian kakinya juga simple, nggak kebanyakan corak, cuma ada warna merah, biru, sama silver. Di bagian belakang juga ada cetangan resleting Ultraman-nya. Terus juga ada sedikit detail dari corak dadanya guys. Tapi sayangnya catnya mudah gores guys, terutama di bagian artikulasi. Semisal kita lagi bikin pose, jadi hati-hati aja ya kalau lagi dimainin. Selanjutnya ini adalah magnet yang fungsinya buat nyalain lampu Ultraman-nya guys. Untuk cara pakainya juga gampang banget. Kalau kita deketin di kepala figurnya, mata sama kristal di dahinya bakal nyala. Untuk lampunya kelihatan terang banget ya. Terus kalau kita tempelin ke dadanya, color timernya bakal nyala juga. Cuma warna birunya kurang terang di kamera, soalnya kesorot lampu studio saya nih guys. Kalau kita tempelin kedua kalinya ke dadanya, color timernya bakal kedap-kedip kayak gini. Lampunya merah ini malah lebih terang guys dari lampu yang biru tadi. Terus kalau kita tempelin ketiga kalinya, lampunya bakal mati ke posisi semula. Lampunya juga bisa mati otomatis kalau kita diemin selama 1 menit. Kalau studionya saya gelapin, bakal seterang apa sih lampunya? Sekarang kita coba nyalain deh. Wah, ternyata terang juga guys. Keren nih kalau dimainin pas lagi gelap. Lanjut kita bahas aksesorisnya guys. Gokil nih, aksesorisnya banyak banget. Di sini kita dapat 5 buah pasang tangan, yang diantaranya ada pose menggenggam. Ini kepake buat megang senjatanya nanti guys. Terus ada pose tangan terbuka, biasanya dipakai buat pose ancang-ancang. Untuk cara pasangnya juga gampang guys. Kalian copot tangan yang ada di figurnya, terus kalian pasang deh tangan aksesorisnya. Kalau udah dipasang kayak gini jadinya. Untuk tangan yang lainnya bisa kita pakai juga. Bisa kita pakai buat pose mantap jiwa, pose ancang-ancang jurus, pose absolute cinema, sama pose jurusnya guys. Lanjut kita bahas senjatanya, yaitu pedang dual sword. Untuk bilah pedangnya berwarna emas, ditambah dengan ukiran yang dicetak rapi. Terus di bawahnya ada part plastik biru, yang di kanan kirinya ada motif galaksi. Dicetaknya rapi lagi. Lanjut ke mahkota pedangnya, warnanya merah, terus juga ada warna birunya sedikit, sama ada motif yang berwarna emas. Di bagian gagang juga berwarna merah, sama ada warna emas, silver, dan ungu. Sampai-sampai tombol yang ada di gagangnya dicetak juga loh. Kirain cuma ada di mainan DX doang.
Sama ada ini guys, ada dual hyper key yang udah kepasang di gagangnya. Ini bagian belakang pedangnya. Biarpun gak seramai dari bagian depannya, tetap masih ada motif ukirannya guys. Dan kalau kita pasang ke figurnya, jadinya kayak gini nih. Senjata segede ini aja udah full detail ya guys. Kira-kira Bandai bisa nggak ya bikinnya kayak gini? Kita lanjut ke efek serangannya guys, yaitu Cell-Gen Beam. Untuk bentuk serangannya nggak polos, bagian kepala efek berbentuk sabit, dan bagian atas bawah efeknya bercabang. Untuk warna efeknya ini adalah dicat dengan warna merah muda dan bergradasi ungu. Dan di pangkal efeknya sudah terpasang tangan kanan dari Ultraman-nya guys. Dengan begini kita tinggal tukar part dari figurnya, dan kalau udah dipasang hasilnya kayak gini nih. Kita juga dapat penyangga efeknya yang berfungsi sebagai penahan figurnya biar nggak jatuh dari beban efeknya guys. Sebenarnya walaupun nggak dipasang penyangga, figurnya tetap berdiri kok. Jadi ini cuma pilihan doang. Mau dipasang ya silakan, enggak ya juga silakan. Kita lanjut ke henshin itemnya guys, yaitu Ultra Deflasher yang ukurannya kecil banget. Kalian bisa lihat sendiri nih, pewarnaannya sama banget kayak versi DX-nya. Dan biarpun sekecil ini, detail yang terlihat kecil juga tetap diwarnain. Kayak detail yang ada di cat biru ini nih. Hanya saja yang punya saya ini ada defeknya guys, yaitu catnya gores di bagian sudut mainannya. Untung aja figur ini harganya nggak mahal, jadinya saya bisa memaklumi gitu. Berlanjut ke stand base-nya guys. Untuk papan stand base-nya kayak gini tampilannya, warnanya hitam. Terus ada motif merah, biru, sama abu-abu. Dan ada nama aksara Ultraman, sama ada hak cipta dari Suburaya Production. Selanjutnya kita juga dapat engsel dari stand-nya yang bisa diarahin ke depan, belakang, kanan, sama kiri. Terus kita punya tiang penyangganya yang punya 2 titik artikulasi yang bisa kalian atur sesuka hati kalian. Dan di ujungnya ada capit untuk mencengkram figurnya guys. Untuk semua komponen tadi kita rakit dulu. Dan kalau udah dipasang hasilnya kayak gini guys. Untuk part ini adalah tiang penyangga juga yang berfungsi sebagai stand dari Ultra Deflasher-nya. Tapi yang punya saya ini kayak agak longgar guys. Gak tahu ini cacat pabrik atau emang sengaja dibikin kayak gini. Dan terakhir kita punya baterai cadangannya guys, yaitu baterai LR621 sebanyak 4 buah. Pasang magnetnya di sini, terus pasang figurnya kayak gini, dan terakhir pasang henshin itemnya. Dan figur Ultraman Decker dari ZD Toys siap dipajang guys. Oke guys, semua aksesorisnya udah kita bahas. Dan sekarang kita akan bahas artikulasinya. Kepalanya bisa nengok ke kanan, terus bisa nengok ke kiri juga. Tapi sayang banget nih, figurnya nggak bisa nengok ke atas, soalnya kepentok sama part yang ada di belakang lehernya guys. Untuk tangannya bisa kita angkat sejauh ini. Di bagian bahu ada butterfly joint-nya, tapi nggak ada artikulasi bicepnya. Jadinya kalau kita mau ngasih pose jurus, harus kita gerakin kayak gini guys. Untuk lengannya bisa ditekuk sejauh ini, kepalan tangannya bisa diputer, posisi membungkuk hanya sejauh ini, posisi membusung bisa sejauh ini, bagian dada bisa diputar sedikit, terus bisa dimiringin ke samping kanan dan kiri, bagian paha bisa dituruni sejauh ini, kakinya bisa membuka sejauh ini, kalau kakinya ditekuk hanya sejauh ini, bagian mata kaki bisa diputar, dan ujung kakinya bisa ditekuk. Untuk melihat perbandingannya, ini dia Blockist Ultraman Prequel Version sama Kipli Ultraman Super Block Armor. Untuk perbedaannya bisa kalian lihat sendiri tuh. Dari semua ulasan tadi kita bisa tahu nih, kalau figur 300 ribuan ini masih punya kekurangan. Salah satunya di artikulasi. Kalau bagi saya, artikulasinya ini kurang fleksibel, terutama di bagian kepala yang nggak bisa nengok ke atas. Terus catnya ini gampang gores kalau terkena gesekan. Jadinya kita harus hati-hati nih kalau mau ngasih pose. Tapi semua kekurangan itu termaafkan sama kelebihannya guys, yang dimana figur ini punya banyak aksesoris, terus punya detail cat yang rapi, sama punya gimmick lampu di badannya guys. Kira-kira kalian minat nggak punya figur kayak gini? Kalau kalian nyari figur yang sempurna, mending skip aja deh. Soalnya figur ini dibuat untuk konsumen yang low budget. Kalian punya pendapat gak nih? Kalau ada komen aja ya. Oke guys, itu aja dari saya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Aktifin juga tombol loncengnya. Untuk link TikTok dan Instagram bisa kalian cek di deskripsi. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.